Orang tua sebaiknya itu melatih kedisiplinan itu dari rumah. Ya Pak, Bu, kenapa? Karena banyak nih ternyata yang di dalam kelas anaknya nggak bisa masukin buku ke dalam tas, naruh air minum nggak bisa, nutupnya juga nggak bisa. Kalau ngebuka oke lah mungkin keras, bisa minta tolong bu gurunya. Tapi kadang nih ngerapihin nggak bisa, naruh pensil ke dalam tempat pensil nggak bisa. Ini gimana nih? Berarti di rumah selalu dibantu nih. Kita sayang sama anak, tapi itu caranya. Kenapa? Berarti ini nggak melatih anak kita untuk mandiri. Kalau pakai tas mungkin ada yang bisa, ada yang enggak ya. Tapi kayak kalau merapihkan buku gitu kan sama aja di rumah, kayak misalnya nih anak nih main nih mainan di rumah terus acak-acakan nih. Nah gimana caranya? Ya latihnya dengan itu, beresin sendiri, rapihin sendiri, belajar bertanggung jawab. Tadi kamu yang mainin, berarti kamu yang beresin. Nggak apa-apa misalnya bapak sama ibu bantuin, tapi jangan sepenuhnya orang tua yang ngerapihin. Latih disiplin. Kalau ada PR dikerjain, jangan mentang-mentang ada sekolahan misalnya PR itu tidak diwajibkan dikerjakan lah, tapi kan anaknya sebenarnya kalau udah sekolah ini kan biasanya ada PR, itu kan merupakan kewajiban dia. Jadi gimana? Jadi ini nanti misalkan nih yang pendidikan usia dini nih, jadi ntar kalau SD tuh nggak kaget, jadi nggak bapak ibu juga yang ngerjain PR-nya, anaknya yang ngerjain. Yuk bareng-bareng kita latih disiplin. Nanti kamu coba di rumah, mama mau lihat atau ayah mau lihat gimana coba beresin bukunya. Coba diperhatiin, oh ternyata anaknya nggak bisa nih, gini loh nak caranya. Ngelapin tempat pensil kayak gini loh nak, gitu. Banyak juga nih yang di SD, di SMP, di SMA, itu banyak banget sebenarnya guru di dalam sekolah itu menerapkan kedisiplinan. Anak nih misalnya ada nih, kayak misalnya sekolahan itu yang mewajibkan sholat zuhur berjamaah gitu. Tapi ada anak yang ngelawan nih, ya kan? Ini anak ngadu lah sama orang tua. Udah gitu orang tua ngebelain anaknya lagi. Kalau anaknya benar, ini anaknya salah. Misalnya disuruh sholat nggak mau, mungkin sekali dua kali ya. Apalagi misalnya anak SMP SMA ya, sekali dua kali ditegur sama guru, bisa guru masih oke lah. Tapi kalau udah berulang kali tuh biasanya tuh guru tuh greget gitu ya. Entah itu misalnya dicubit, entah itu misalnya nih bahunya misalnya dipukul pakai misalnya buku absen nih, ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya itu bukan kekerasan, biar anak ini disiplin, mengikuti semua kegiatan di sekolah yang diharuskan, diwajibkan, kayak misalnya sholat duha, sholat zuhur, dan itu semuanya berjamaah gitu. Untuk orang tua balik lagi, kalau misalnya anak kita ditegur, kenapa sih ditegur, ditanya dulu nih sebabnya. Kenapa sih kamu bisa ditegur, kenapa sih kamu bisa dicubit, kenapa sih guru kamu bisa marah, ditanya. Jangan cuma akibatnya aja nih, jangan cuma gara-gara dipukulnya aja nih, jangan cuma gara-gara dimarahin nih, tadi dimarahin aja, tapi cari penyebabnya. Apa sih, kenapa sih? Jangan cuma dia anak saya dicubit, anak saya dimarahin. Tanya kenapa bisa dimarahin. Guru juga nggak ujuk-ujuk marahin murid gitu. Misalnya anaknya nggak ngerjain, disuruh ngerjain, ngobrol, ayo kerjain ya, ayo misalnya ini waktunya udah jam berapa ini, nanti kamu bisa telat. Anaknya ngadu kan, iya tadi dimarahin. Terus orang tua juga, oh ya udah nanti mama ngadep di sekolah. Terus sampai di sekolahan
gurunya dimarahin, "Bu, saya nggak terima ya Bu, anak saya dimarahin." Nggak kayak gitu, tanya dulu kenapa. Tahu-tahu ntar, ya udah ganti guru, pindah ke sekolah, ya sama aja. Kita mau sekolah di mana, kita mau kayak gimana, kita mau sekolah dimanapun, kita harus ikut peraturan yang ada. Nggak bisa kita maunya kita. Kalau bapak sama ibu nggak mau ikutin peraturan yang ada, kedisiplinan yang ada di sekolah itu, ngajarin aja anaknya sendiri, bikin sekolahan sendiri. Nggak usah disekolahin. Karena setiap sekolahan itu punya kedisiplinan, punya peraturan masing-masing yang harus dipatuhi.